Oke, selamat pagi siswa kelas 2C. Baik, hari ini adalah hari Rabu, ya, tanggal 16 Februari tahun 2022. Nah, berhubung buku sains kemarin kita sudah sampai di halaman berapa kemarin? 50 berapa? Saya lupa halamannya. Nah, hari ini kita bergantian ya, bergantian. Nanti minggu depan lagi kita lanjut ke sains. Tapi hari ini kita mau bahas buku SPS IPA dulu. Nah ya, buku SPS IPA dulu. Ya, kita berganti-gantian. 47 ya buku sains. Oke ya, sorry nih lupa halamannya. Nah, untuk buku SPS kita lanjut di halaman 48. Ini 48. Topiknya adalah hewan yang hidup di perairan. Oke, langsung saja ya. Saya mau panggil dulu Tanika untuk baca keterangan mengenai hewan yang hidup di perairan. Silakan Tanika. Yes, Miss. Hewan yang hidup di perairan disebut hewan air. Hewan air ada 3 kelompok, yaitu hewan air tawar, hewan laut, dan hewan air payau. Hewan air tawar. Hewan air tawar hidup di kolam, danau, atau sungai. Sebagian besar hewan air tawar adalah ikan. Contoh ikan air tawar adalah ikan mas, gupi, lele, dan gurami. Ikan mas koki dan gupi biasanya dipelihara di akuarium. Ikan mas koki sering dijadikan ikan hias di akuarium. Ikan lele dipelihara di kolam untuk dijadikan bahan pangan. Oke, thank you Tanika. Ini saya ulangi sekali lagi ya. Berhubung topiknya mengenai hewan yang hidup di perairan. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini namanya hewan yang hidup di air ya. Misalnya dia bernapas dengan insang, sudah pasti hidupnya di air. Nah, baik air tawar, hewan laut, dan hewan air payau. Nah, kita bahas mengenai hewan air tawar. Biasanya di kolam atau di tambak. Yang di rumahnya punya kolam ada atau akuarium. Akuarium bisa atau kolam bisa ada. Di rumahnya ada punya kolam atau akuarium. Coba cek saya. Dadan ya. Jadi punya akuarium. Oke, jadi hewan-hewan yang ada di akuarium Jaden itu termasuk hewan air tawar Jaden. Nah, ya hewan air tawar. Karena yang hewan air tawar itu misalnya di kolam, di danau, di sungai, bahkan di akuarium juga bisa namanya hewan air tawar ya. Di antaranya tadi adalah contohnya ikan mas. Ya, ikan mas. Kemudian ikan gupi. Tahu yang mana ikan gupi? Ini ikan gupi. Nah, tubuhnya memanjang, tapi ekornya sangat lebar sekali. Ini agak berbeda sama ikan mas ya. Nah, ikan mas ini kan dagingnya kan banyak ya. Tapi kalau ikan gupi dia agak ramping, tapi dia memanjang. Nah, ya ekornya ini yang sangat lebar sekali. Begitu ya. Oh, ada ikan gupi Jaden. Oke, berarti cocok ya. Langsung ya ke pembelajaran sudah kelihatan. Berarti ikan gupinya Jaden termasuk hewan air tawar. Ya. Nah, ya karena dia hidupnya di akuarium, di kolam, danau atau sungai ya. Jadi boleh ya. Kemudian ada ikan lele. Ikannya berkumis loh. Nah, ya ikan lele berkumis. Nah, ikan lele termasuk ikan air tawar. Siapa yang suka makan ikan lele? Gepandi. Caren ya. Oke, ini proteinnya tinggi nih. Ikan lele, bagus ya. Kemudian selain ikan lele yang berkumis, ada namanya ikan gurami. Nah, ikan gurami. Termasuk
hewan air tawar juga, Jennifer. Selanjutnya tadi ikan mas koki yang mana, Miss? Ikan mas koki. Oh, Rebecca suka makan ikan, good, pintar ya. Nah, ini ya Rebecca, yang namanya ikan mas koki. Nah, ini dia. Di buku sudah ada loh sebenarnya ikan mas koki. Ikan mas koki sering dijadikan ikan hias di akuarium. Sudah tahu ya, cantik ikannya. Namanya apa, Jennifer? Ikan mas koki. Nah, selanjutnya, tadi Lele sudah ya. Nah, lele ini termasuk hewan peliharaan juga di kolam untuk dijadikan sebagai sumber bahan pangan. Nah, ya. Itulah tadi beberapa ikan atau hewan air tawar ya. Ada ikan gurami, ada ikan lele, ada ikan gupi, dan ikan mas. Oke, kita lanjut ke halaman 49. Hewan laut. Tadi hewan air tawar, sekarang hewan air laut ya. Maksudnya mau panggil siapa ya? Kendrick? Boleh, silakan Kendrick. Hewan air laut. Ya. B. Hewan laut. Hewan laut hidup di air laut yang asin. Hewan laut tidak hanya ikan, tetapi juga ada bintang laut, lupa-lupa gurita, ubu-ubu, dan terumbu karang. Lumba-lumba. Oke, jadi berikut adalah hewan laut. Coba sebutkan dulu Kendrick. Yang pertama adalah Lumba-lumba. iya, lumba-lumba. Kemudian Ubur-ubur. lagi. Ubur-ubur ini gambarnya ya. Tunggu sebentar. Kita pelan-pelan dulu ya. Tadi anak-anak mau lihat kan hewan yang ada di laut. Nah, coba lihat dulu ke arah kamera. Ayo. Yang mana itu gambar lumba-lumba? Coba lihat dulu ya. Nah, ini dia. Nah, lumba-lumba termasuk hewan laut. Kemudian, Hendrik, selanjutnya. Ubur-ubur. Ubur-ubur. Ubur-ubur ini dia menyerupai payung. Nih, lihat. Di air laut loh. Oke, di air laut. Ubur-ubur. Ya, tapi jangan kamu sentuh loh. Langsung ke tangan, jangan ya. Kalau mau nyentuh ubur-ubur gunakan sarung tangan. Karena dia bersifatnya gatal ke kulit kita. Ya. Ya. Ini Miss Kendrick ya Kendrick, karena Kendrick ruangannya suaranya lebih dari Kendrick. Ada suara yang lain ya. Jadi ini sarankan Kendrick cari ruangan yang tenang ya. Oke, coba nih cancel dulu. Miss Yanti, Jocelyn Litofin, coba Jocelyn. Selain ubur-ubur, hewan apa saja yang ada di laut? Halo Jocelyn? 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 Jocelyn. Oke, saya cancel ya. Saya ganti Felix saja. Felix. Felix. Tidak ada suara juga ya. Andrew Theodore Pojan ada? Yes, Miss. Oke, ini hewan apa Andrew? Gurita. Gurita. Gurita termasuk hewan laut loh. Wah, banyak sekali sih tangannya. Ya, tentakel. Nah, ya, tangannya bisa ambil kemana aja nih, di seluruh arah. Dia bisa ngambil ini. Si gurita ini ya. Gurita. Sudah tahu ya gambar gurita yang mana? Nah, ini dia. Pernah nyelam ke air laut nggak? Andrew. Berenang. Pernah juga snorkeling ya. Langsung melihat hewan-hewan laut.
Kita lanjut ya, Andrew. Hewan apa lagi yang ada di laut? Bintang laut. Bintang laut. Yuk anak-anak lihat dulu kamera. Kita mau lihat bintang laut. Nah, ya, dia hidupnya di air laut. Cantik ya bintang laut ini ya. Adelardo, Megan, Kenzie, Felicia. Selanjutnya ada lagi hewan Ikan. ikan ya. Seperti ini. Ikan apa ini, Andrew? Ikan. Namanya apa ini, Andrew? Lupa, Miss. Oke, ini namanya terumbu karang. Nah, kalau yang ini kan ikan ya, ikannya kalau di buku nggak ada namanya ya, cuma ikan aja. Nah, kalau ini saya tahunya namanya animo, benar ya? Dori, oh Dori, ya benar-benar. Ini Dori, ini animo ya. Benar tidak? Atau Miss yang salah? Dori, ini animo. Ya kan? Nah, ya, hewan laut ya. Oke, ini namanya terumbu karang. Terumbu karang ini adalah tempat tinggalnya si ikan, rumahnya di dasar laut ya. Cantik terumbu karang ini ya, tempat hiasan ya, memperindah laut intinya. Nah, jadi kalau ikannya mau bertelur, dia nyimpannya di sini di terumbu karang. Nah, ya, justru ada terumbu karang lah, banyak sekali ikan-ikan menelurkan anak-anaknya. Nah, ya sampai ribuan kadang telurnya. Karena ada terumbu karang, ya tempat untuk menyimpan si telur-telur ikan. Seandainya tidak ada terumbu karang, dirasa si ikan ini susah dia mau menelurkan di mana. Nah, karena ini tempat tinggal ikan juga, nak. Terumbu karang ini rumah ibaratnya, ya kan? Ikan badut, oke pinter. Ini ikan badut ya? Iya benar ya, ikan badut. Sudah tahu ya, itu sangat besar sekali nih terumbu karang di dalam dasar laut. Oke, ini dia dasar lautnya. Wah, masih kena sinar matahari ya. Ya, ini air lautnya sangat jernih sekali. Oke, siapa yang tahu manfaat terumbu karang? Ada yang tahu? Oke, ini banyak sekali manfaatnya. Mau tahu nggak manfaat terumbu karang? Tahu ya. Nah, kalau mau tahu manfaat terumbu karang, tertib dulu nanti Miss mau panggil anaknya untuk baca manfaat terumbu karang ya. Bergilir mau? Oke, ini senang sekali kalau anaknya aktif ya. Coba saya panggil dulu. Siapa giliran yang pertama untuk baca manfaat dari terumbu karang. Coba ya. Kita panggil dari bawah aja dulu. Coba Valerie mau baca manfaat terumbu karang yang pertama. Silakan Valerie. Menunjang kehidupan sebagai sebuah ekosistem secara langsung terumbu. Nah, sebentar sayang. Valerie, kalau belajar, nak, cari ruangan yang tenang ya. Karena ini kan kita rekam. Jadi, pada saat Valerie membaca, ada adiknya sayang. Nah, teman-temannya mau dengar siapa ya? Valerie atau suara adiknya? Begitu. Jadi, Miss cancel dulu ya. Oke, Miss ganti menjadi Jocelyn, bisa nggak nih mikrofonnya? Coba Jocelyn. Bisa Jocelyn mikrofonnya. Oke, Miss ganti Rebecca saja. Coba Rebecca. Nomor 1, penunjang kehidupan sebagai sebuah ekosistem.
Secara langsung terumbu karang menjadi penunjang kehidupan berbagai jenis makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Terumbu karang menyediakan tempat tinggal, mencari makan, dan berkembang biak bagi berbagai biola laut. Rusaknya terumbu karang akan berpengaruh langsung bagi kelangsungan hidup dan kelestarian berbagai hewan dan tumbuhan di laut. Oke, selanjutnya ya, manfaat terumbu karang. Masih Rebecca, yang kedua Rebecca. Silakan dapat kembali. Nomor 2, sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Terumbu karang menjadi ekosistem dengan biodiversitas keanekaragaman hayati yang tertinggi dibanding ekosistem laut lainnya. Dengan tingkat menjadi sumber keanekaragaman genetik dan spesies. Keanekaragaman genetik menjadikan ditemukannya keberagaman variasi makhluk hidup yang memiliki ketahanan hidup yang lebih tinggi. Sedang keanekaragaman spesies berarti akan semakin banyak jenis biota yang dapat dimanfaatkan. Poin ketiga. Nomor 3. Pelindung pantai dan pesisir. Terumbu karang, padalamun, dan hutan bakau merupakan ekosistem yang saling terkait dalam melindungi pantai dan daerah pesisir. Terumbu karang mampu memperkecil energi ombak yang menuju ke daratan. Energi ini kemudian diperkecil lagi dengan adanya padang lamu dan hutan bakau mangrove, sehingga ombak tidak merusak pantai atau menyebabkan abrasi pantai, dan ekosistem di pantai pun dapat terlindungi. Oke, thank you ya Rebecca. Selanjutnya Tanika Fadeni. Yes, Miss. Yang keempat, Mengurangi terumbu karang. pemanasan global. Gas CO2 selain diserap oleh hutan, juga diserap oleh air laut melalui rekreasi kimia. Dengan bantuan karang, CO2 akan diubah menjadi zat kapur dan bahan baku bahan baku terumbu dalam proses yang disebut sebagai kalsifikasi. Ini karang dibantu oleh zooxanthellae, tumbuhan bersel satu yang hidup di dalam jaringan tubuh karang. Manfaat terumbu karang secara ekonomi. Terumbu karang secara langsung mau tidak langsung menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Manfaat terumbu karang secara ekonomi tersebut antara lain: 1. Sumber makanan. Terumbu karang menjadi tempat hidup dan berkembang biak bagi biota laut. Tidak sedikit di antara biota laut yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber makanan oleh manusia. Jenis rumput laut yang dijadikan agar-agar. Berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan teripang. Poin ketiga.
sebagai Ya, sebagai objek wisata. Keindahan ekosistem terumbu karang membuat takjub wisatawan. Sebagai kawasan terumbu karang dijadikan taman laut, lokasi snorkeling dan menyelam dan wisata laut lainnya. Oke, thank you ya Tanika. Nah, jadi sudah dibacakan oleh temannya yaitu manfaat terumbu karang banyak ya. Intinya sebagai objek wisata ya. Jadi yang namanya terumbu karang itu kan sangat indah. Nah, ya bikin kita takjub ya kan. Sampai-sampai boleh kita ambil sedikit bawa pulang untuk buat akuarium. Nah, ya seperti ini. Ya, sangat indah sekali terumbu karang. Ya. Sehingga di terumbu karang ini kita bikin sebagai objek wisata untuk lokasi snorkeling atau menyelam. Bahkan taman laut. Bahkan taman laut saking cantiknya di dasar laut ini, kita bikin dia taman laut. Taman tapi di dalam laut. Ya, saking indahnya dia. Oke, harus kita jaga dan kita rawat. Ya, supaya tidak dihancurkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, dibikin bahan peledak, nggak boleh ya. Karena kalau misalnya ada orang yang mau menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom, ini bisa hancur juga, bisa rusak, ya. Nah, jadi saya mau kasih tambahan sedikit mengenai ciri-ciri ikan lumba-lumba. Oke, mau tahu? Ya, yang pertama adalah ciri-cirinya ikan lumba-lumba loh, ciri-ciri ikan lumba-lumba. Terus mau panggil ya. Coba dulu yang baca adalah Felix. Bisa Felix mikrofonnya? Felix. Berbeda dengan ikan raksasa lainnya, lumba-lumba sebagai mama. Halo Felix. Oh, mungkin jaringan ya Felix. Jaringan kali Felix ya. Oke, Miss ganti saja. Coba Miss panggil lagi Andriu Theodore Pojan. Sudah pasti bernafas Itu sayang suara Felix. menggunakan paru-paru. Halo. Iya Felix. Kadang muncul, kadang hilang lagi. Coba Andriu. Andriu balik lagi. Andriu Theodore Pojan. Ciri-ciri ikan lumba-lumba. Ayo. Berbeda dengan ikan raksasa lainnya, lumba-lumba sebagai mamalia sudah pasti bernapas menggunakan paru-paru. Saat akan mengambil nafas, ikan ini akan berenang menuju ke permukaan dan melakukan lompatan sambil bernapas menghirup oksigen. Selanjutnya, lumba-lumba. Lumba-lumba biasanya memiliki warna abu-abu gelap, abu-abu terang, dan juga hitam. Ikan ini selalu memiliki moncong dan juga dorsal pada bagian punggung. Bentuk dari dorsal tersebut melengkung. Sirip pada bagian bawah adalah dua kulit dari ikan. Ini juga tidak seperti ikan lain di laut karena tidak bersisik dan berkilat.
Oke, selanjutnya Andrew. Tepat di bawah lapisan kulit tersebut terdapat lapisan lemak yang membuat kulit menjadi kenyal. Anda akan dapat melihat adanya gigi yang berbentuk kerucut dan mirip dengan pasak berakar. Tunggal fungsi dari gigi ini bukan untuk mengkoyak daging seperti yang dimiliki hiu, tetapi lebih kepada untuk memegang ikan. Nah, jadi giginya si lumba-lumba ini nggak seperti hiu, ya. Dia hanya pegang aja, pegang ikannya. Nah, ya. Lanjut. Ikan ini termasuk ikan cerdas yang memiliki otak berukuran besar daripada ikan lain dengan ukuran tubuh yang sama. Ikan ini juga menyukai tantangan dan terlihat mudah bosan saat menjalankan aktivitas yang dianggap terlalu biasa setiap harinya. Ya, dia ikannya ikan pintar ya, ikan yang sangat cerdas sekali ya. Karena ukuran otaknya itu berukuran besar daripada ikan-ikan yang lain, begitu ya. Selanjutnya, Ikan ini juga mampu mengingat muka orang karena ikan ini memiliki kapasitas memori yang besar. Bahkan Anda bisa saja mencoba untuk memberikan instruksi yang rumit kepada ikan yang satu ini dan mereka akan mengikutinya. Ikan ini juga dapat menyadari refleksi dirinya di cermin yang biasanya ikan lain akan menganggap bayangan di cermin sebagai pesaingnya. iya, terima kasih Andrew. Nah, jadi misalnya Andrew pegang-pegang ikan hiu, bersahabat. Ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba. Misalnya ya, ikan lumba-lumba. Nah, jadi Andrew sudah bermain-main dengan ikan lumba-lumba. Nah, lumba-lumba ini, dia ingat wajah Andrew. Nah, oh ini teman saya, namanya Andrew. Pintar ya. Nah, si lumba-lumba ini dia memiliki otak yang sangat besar dan memori sarafnya cukup banyak. Bahkan dia bisa mengenal wajah Andrew, sahabatnya. Apalagi sering bertemu kan di kolam. Nah, seperti itu ya. Jadi ikannya ikan cerdas, mampu mengingat wajah orang karena memiliki kapasitas memori yang besar. Nah, ya. Kalau Andrew menginstruksikan suruh bernyanyi, dia bisa bernyanyi. Bersiul, dia bisa bersiul. Begitu contohnya ya. Namanya ikan cerdas. Ya. Ikan yang sangat menyenangkan seperti ini ya. Bisa teman bermain di kolam. Benar ya? Wah, segar sekali nih airnya. Nah, oke. Ingat ya, giginya itu adalah untuk menangkap atau memegang saja. Bukan untuk menggigit atau mengoyak ya. Kita lanjutkan saja yuk di halaman 50. Sekarang kita mau bahas mengenai hewan payau. Hewan payau. Di halaman 50. Hewan air payau. Ya. Apa itu air payau? Nufita ada? Silakan Nufita. Hewan air payau. Air payau adalah campuran air tawar dengan air laut. Hewan air payau biasanya hidup di sungai yang berbatas dengan laut atau tambak di tepi laut.
Contoh hewan air payau adalah ikan bandeng, ikan kerapu, kepiting, dan udang. Oke. Pernah jalan-jalan ke tepi laut? Pernah. Oke, kalau pernah pasti kamu lihat dong di pinggir-pinggir itu ada yang namanya kepiting lagi jalan-jalan. Nah, coba anak-anak lihat kamera dulu. Lihat kepiting yang lagi jalan-jalan di pinggir pantai. Namanya hewan air payau. Jadi, hewan air payau ini adalah campuran dari air tawar dan air laut. Nah, ya, campuran dari air tawar dengan air laut. Biasanya di pinggir pantai atau tepi laut. Banyak nih yang namanya kepiting, ya. Nah, tambak juga loh bisa dikatakan hewan air payau. Tambak isinya kolam untuk yang memelihara ikan. Kolamnya sangat besar sekali. Oke. Nah, kepiting merupakan hewan air payau. Ya, Lukita. Apa sih manfaat kepiting, Lukita? Coba Lukita baca sedikit. Manfaat kepiting. 1. Kesehatan tulang terjaga. 2. Meningkatkan imunitas tubuh. 3. Menyehatkan jantung. 4. Mendukung kesehatan fungsi otak. 5. Melancarkan sirkulasi darah. Siapa yang suka makan kepiting? Nah, boleh-boleh saja, tapi tidak boleh berlebihan ya, Risa, Evelyn, George Alexander, Kenzo. Jadi makannya secukupnya saja, yang sedang-sedang aja ya. Oke, selanjutnya selain hewan kepiting, ada lagi nih, hewan air payau yang hidup ya, misalnya ikan bandeng. Tahu ikan bandeng? Inilah dia gambarnya ikan bandeng. Ya, ada manfaat dari ikan bandeng ini. Di antaranya adalah, silakan kita. Manfaat ikan bandeng. 1. Menjaga daya tahan tubuh. 2. Merawat tulang dan gigi. 3. Merawat fungsi mata. 4. Merawat fungsi ginjal. 5. Mencegah penyakit saraf. Nah, siapa yang suka makan ikan bandeng, bukan bandel ya, tapi bandeng, pakai eng. Nah, ini ikannya bandel, bukan bandel, nak, tapi bandeng. Nah, ya, bandeng pakai eng ya. Anak-anak yang suka hobi makan ikan, pasti matanya sehat, tulang dan giginya sehat, ya. Kemudian daya tahan tubuhnya juga sehat. Nah, makanya jangan ini ya, milih-milih makannya ya, wajib makan ikan. Kalau mau sehat, wajib makan ikan. Ikannya ikan segar, ya. Oke? Nah, selain ikan bandeng, ada juga nih ikan air payau, yaitu kerapu. Ikan apa? Bu Vita? Kerapu, ya. Oke. Manfaat ikan kerapu apa saja nih kita? Manfaat ikan kerapu. 1. Meningkatkan imunitas tubuh. 2. Meningkatkan kemampuan kognitif. 3. Menunjang. 4. Sehat. 5. Sempurna. Oke, thank you ya, Lukita. Nah, jadi manfaat dari ikan kerapu ini adalah melengkapi gizi kita. Nah, jadi sangat bergizi sekali ini, ya, George, Kenzo. Perhatikan ya, George. Oke, yang suka makan ikan kerapu bisa pintar. Nah, ya ini dijamin. Kenapa, Miss? Karena ikan kerapu ini dia mampu meningkatkan daya kognitif. Apa itu daya kognitif? Nih saya mau cerdas. Boleh. Nih saya mau menjadi anak yang